Ada sebuah miskonsepsi umum kalau kita tidak bisa memberikan hasil terbaik, maka artinya kamu harus bekerja lebih keras. Tapi apakah ini pendekatan yang tepat? Mungkin dalam jangka pendek iya, dengan menambahkan tingkat stres, maka kamu sedang berusaha memaksa otakmu berpikir. Tapi mungkin saja yang kamu butuhkan bukanlah stres yang lebih besar, tapi dorongan atau imbalan ketika kamu berhasil mengerjakan hal tersebut. Di sisi lain, alasan kamu tidak bisa bekerja optimal bukan karena kamu sedang stuck, tapi karena kamu mengalami begitu banyak gangguan. Setiap kali kamu berusaha fokus, ada saja yang muncul, entah notifikasi handphone, pikiran soal mau makan apa, dan sebagainya. Lalu, kamu juga butuh waktu untuk kembali fokus. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Your Brain at Work karya David Rock. Di era sekarang, bekerja tidak lagi hanya butuh aktivitas fisik, tapi seringkali membutuhkan kemampuan pikiran, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan mencari solusi. Tapi tentunya gangguan yang kita alami setiap harinya begitu banyak. Inilah yang membuat kita sulit fokus. Jadi, ketika kita tahu bagaimana otak bekerja, maka hal ini sangat membantu kita dalam menavigasi tantangan yang kita alami setiap hari. Kamu harus tahu batas kemampuan otakmu sendiri. Kapan otakmu butuh istirahat, kapan otakmu butuh didorong untuk bekerja, dan sebagainya. Prioritas juga sangat membantu untuk fokus dan menentukan apa yang kita inginkan. Saya telah merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, belajar memahami cara kerja otak. Di banyak bidang, kemajuan teknologi tentunya membuat hidup kita semakin mudah. Tapi di balik semua kenyamanan ini, ada harga yang harus dibayar, yaitu kemampuan kita untuk fokus yang semakin menurun. Di era sekarang, kita dituntut harus selalu on, bisa bekerja dari mana saja, bisa dihubungi kapan saja. Jadi nggak aneh kita seringkali gampang terganggu. Parahnya, ketika perhatian kita teralihkan, kembali fokus butuh usaha dan waktu. Dalam sebuah studi, hampir 2 jam waktu kerja seorang karyawan dihabiskan dengan gangguan. Studi lain menemukan kalau kita menghabiskan waktu 11 menit dalam sebuah tugas sebelum kita terganggu. Lalu, kita tidak kembali fokus bahkan setelah 25 menit kemudian. Gangguan ini bukan hanya sifatnya yang berasal dari luar diri, tapi banyak juga yang berasal dari internal. Misalnya pikiran kita yang terus-menerus bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya. Misalnya memikirkan nanti siang mau makan apa, kita sudah tutup pintu atau belum, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk tetap menjaga kita tetap fokus? Mungkin kita perlu mencegah gangguan ini muncul sejak awal. Salah satu triknya adalah menciptakan sebuah kebiasaan untuk menutup celah bagi gangguan ini muncul. Misalnya, kamu bisa menyalakan mode silent di handphone kamu ketika kamu ingin fokus bekerja tanpa gangguan. Ada tips yang menarik. Daripada fokus ke banyak hal sekaligus, bagaimana bila dimulai dengan yang paling penting dulu aja? Jadi, kamu berusaha membuat prioritas dengan sadar. Fokusnya tidak lagi mengerjakan apa yang ada di depan mata, tapi kamu menyusun bagian mana sih pekerjaan yang paling penting dan segera harus dikerjakan. Nah, prioritas ini bisa membuat otak jadi fokus, harus mengerjakan apa. Karena mungkin aja, kamu selama ini menunda pekerjaan karena kamu merasa begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi kamu udah malas duluan. Padahal kalau dipecah menjadi pekerjaan kecil satu demi satu, kemungkinan kamu menyelesaikannya akan semakin besar. Kedua, emosi mempengaruhi kerja otak. Kita mungkin pernah lembur atau bekerja hingga larut malam kan? Tapi bagi sebagian orang, ketika malam semakin larut, maka semakin sulit juga untuk tetap fokus. Ini merupakan indikasi kalau kapasitas kita untuk berpikir aktif itu terbatas. Nah, setiap kali kita menahan diri dari gangguan, maka kemampuan kita untuk menahan diri terus menurun. Ada sebuah riset terkenal di mana para responden ditempatkan seorang diri dan sebuah coklat. Beberapa dari para responden diminta untuk menahan diri agar tidak makan coklat, sedangkan yang lainnya dipersilahkan. Setelahnya, mereka lalu diberikan latihan mental yang menantang untuk mengukur seberapa bagus kinerja mereka.
Ternyata responden yang berhasil menahan diri untuk tidak makan coklat di percobaan pertama, mereka lebih cepat menyerah daripada responden yang tidak menahan diri. Jadi, apabila kita ingin menjaga tingkat performa yang baik, maka kita perlu menyimpan energi otak hanya untuk tugas yang penting-penting saja. Coba ingat lagi, kapan kamu sedang merasa stres di tempat kerja? Entah saat menghadapi deadline yang semakin dekat, atau seorang yang mengirimkan email yang bikin kamu kesal. Lalu coba perhatikan, bagaimana mood kamu sesudahnya. Mungkin saja kamu jadi bad mood dan gak semangat kerja. Hal ini disebabkan stres bisa mengambil alih otak kamu, terutama bagian amigdala, pusat di mana otak akan memilih apakah harus melawan atau kabur. Sayangnya, ketika hal ini terjadi, pemikiran rasional kita tertutup dan kita mungkin saja membuat keputusan yang emosional. Jadi ini harus diperhatikan. Apalagi ketika kamu harus membuat sebuah keputusan yang penting. Ada latihan yang bisa kamu lakukan. Ketika menghadapi sebuah tekanan, cobalah untuk mengambil nafas panjang, jalan sebentar, atau bahkan memberikan label pada perasaan tersebut. Misalnya kamu bilang ke dirimu kalau kamu lagi merasa gelisah. Cara ini mungkin saja bisa mengurangi tekanan yang kamu hadapi, sehingga otakmu bisa fokus dalam mode problem solving. Ketiga, mencari hal yang menarik. Mana yang lebih menarik untuk kamu lihat? Apakah gerhana bulan yang muncul 10 tahun sekali atau pohon yang ada di depan rumahmu? Mayoritas orang mungkin akan memilih gerhana bulan karena ini objek yang jauh lebih menarik. Begitu juga di aspek lain. Kita cenderung lebih fokus ketika semakin mendekati deadline yang ketat atau ketika kita diberikan fakta baru yang menarik. Tapi kita perlu menemukan sweet spot-nya. Ketika sesuatu tidak menarik, kita cenderung tidak bersemangat. Namun ketika tekanannya begitu tinggi, kinerja kita juga menurun karena tingkat stresnya terlalu tinggi. Nah, sweet spot antara sesuatu yang menarik dan tekanan yang masih bisa kita jalani, maka akan menciptakan tingkat stres yang positif sehingga bisa membantu kita untuk fokus. Kabar baiknya, semua ini bisa kita atur. Misalnya, jika kita sedang tidak bersemangat, kita bisa membayangkan apa jadinya ketika kita sudah melewati deadline. Atau di sisi lain, kita juga bisa membayangkan apa jadinya ketika kita justru berhasil mengerjakan proyek ini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.